Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 pengantar akuntansi 2 dari program studi akuntansi kelas 2A. Kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi untuk persekutuan. Sebelumnya, akan saya kenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Makfira Anissa Ramadhani dengan NPM 203209048. Yang kedua ada Desi Oktavia dengan NPM 203209110. Dan saya sendiri Yuni Devi Irawati dengan NPM 203209111. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu persekutuan. Persekutuan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana mereka mengelola sebuah kegiatan usaha untuk memperoleh laba. Untuk karakteristik persekutuan ada 5. Yang pertama, persekutuan memiliki waktu terbatas dan tidak bersifat going concern. Jadi misalnya ada mitra yang keluar, maka persekutuan itu akan berakhir. Yang kedua, kewajiban para mitra tidak terbatas, mulai dari tanggung jawab atas persekutuan hingga tanggung jawab atas aset pribadinya. Yang ketiga, para mitra di dalam persekutuan memiliki kepemilikan bersama atas aset dalam persekutuan. Jadi aset-aset yang telah diinvestasikan menjadi kepemilikan bersama para mitra di dalam persekutuan. Yang keempat, tindakan yang dilakukan oleh para mitra akan mempengaruhi atau mengikat satu sama lain dengan para mitra di dalam persekutuan tersebut. Dan yang terakhir, persekutuan tersebut memiliki sebuah perjanjian persekutuan yang berisi tentang jumlah modal yang diinvestasikan, terus batasan penarikan modal, terus pembagian laba dan rugi, terus penerimaan mitra baru, dan pengunduran diri mitra lama. Transaksi penyetoran modal dari setiap mitra. Penyetoran modal dari setiap mitra itu dapat berupa kas ataupun non-kas. Untuk lebih mengetahui mengenai transaksinya, saya akan menjelaskan melalui suatu contoh. Pada tanggal 1 Juni 2016, ada 2 orang sahabat lama yaitu Budi dan Kuncoro sepakat untuk mendirikan kantor konsultan manajemen Asia Consulting yang berbentuk persekutuan. Berikut adalah aset dan liabilitas yang disetorkan oleh kedua orang tersebut. Berikut rincian aset dan liabilitas yang disetorkan oleh Budi, di mana kas nilai bukunya senilai 50 juta dan nilai wajarnya 50 juta. Untuk akun piutang usaha, nilai bukunya sebesar 20 juta rupiah dan nilai wajarnya 15 juta rupiah. Penyisihan piutang usaha, nilai bukunya senilai 2 juta rupiah dan nilai wajarnya 0 rupiah. Untuk akun utang usaha, nilai bukunya senilai 5 juta rupiah dan nilai wajar 5 juta rupiah. Untuk menghitung jumlah modal yang disetorkan oleh Budi, itu nilai wajar asetnya dikurangi dengan nilai wajar liabilitasnya. Jadi 62 juta dikurangi 5 juta, menjadi modal yang disetorkan Budi sebesar 60 juta rupiah. Untuk ayat jurnalnya, dalam mencatat transaksi penyetoran modal Budi ke kantor konsultan manajemen Asia Konsultan adalah sebagai berikut, di mana pada tanggal 1 Juni 2016 ada kas di debit sebesar 50 juta dan piutang usaha sebesar 15 juta di debit juga. Pada utang usaha 5 juta di kredit dan modal Budi 60 juta di kredit. Dan rincian aset dan liabilitas yang disetorkan oleh Kuncoro adalah sebagai berikut. Kasnya sebesar 20 juta rupiah di nilai buku dan nilai wajarnya 20 juta rupiah juga. Untuk akun peralatan kantor, nilai bukunya sebesar 30 juta rupiah dan nilai wajar sebesar 20 juta rupiah. Untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor, nilai bukunya sebesar 5 juta rupiah dan nilai wajarnya 0 rupiah. Dan perhitungan jumlah modal yang disetorkan oleh Kuncoro, yaitu nilai wajar asetnya 40 juta rupiah dikurangi nilai wajar liabilitasnya adalah 0 rupiah, berarti modal yang disetorkan oleh Kuncoro adalah sebesar 40 juta rupiah. Dan ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut,
yaitu pada tanggal 1 Juni 2016 disetorkan kas di debit sebesar 20 juta rupiah dan peralatan kantor di debit sebesar 20 juta rupiah pada modal Kuncoro di kredit sebesar 40 juta rupiah. Berikut adalah laporan posisi keuangan awal untuk kantor konsultan manajemen Asia Consulting sesaat setelah pembentukannya. Kantor konsultan manajemen Asia Consulting, laporan posisi keuangan per tanggal 1 Juni 2016. Di sisi kiri atau aktiva aset kas sebesar 70 juta dan piutang usaha sebesar 15 juta serta peralatan kantor sebesar 20 juta rupiah. Jadi total aset adalah sebesar 105 juta rupiah. Untuk sisi kanan atau pasifa liabilitas utang usaha sebesar 5 juta rupiah, modal budi sebesar 60 juta rupiah dan modal Kuncoro sebesar 40 juta rupiah. Jadi total liabilitas dan modalnya adalah 105 juta rupiah. Selanjutnya adalah mengenai alokasi laba atau rugi bagi setiap mitra. Ada 3 metode pembagian laba atau rugi ini. Yang pertama berdasarkan persentase tertentu, yang kedua berdasarkan kontribusi modal, dan yang ketiga berdasarkan kontribusi modal dan pekerjaan. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah pembagian laba atau rugi berdasarkan persentase tertentu. Untuk lebih memahami, akan saya berikan contoh. Budi dan Kuncoro sepakat untuk membagi laba atau rugi persekutuan sebesar 50% per 50%. Jika laba tahun berjalan dari kantor konsultan manajemen Asia Consulting adalah sebesar 50 juta rupiah dan seluruh akun pendapatan dan juga beban telah ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, maka saldo akhir sebelum penutupan adalah 50 juta rupiah yang akan dicatat di sisi kredit. Berikut ayat jurnal untuk mencatat penutupan akun ikhtisar laba rugi dan pembagian laba. Pada tanggal 31 Desember 2016, pada keterangan ikhtisar laba rugi sebesar 50 juta di sisi debit, pada modal budi 25 juta di sisi kredit dan modal Kuncoro sebesar 25 juta di sisi kredit. Lalu bagaimana jika perusahaan tersebut mengalami kerugian bukannya laba? Maka akan dihitung seperti ini. Akan saya berikan contoh yang kedua. Jika diasumsikan kantor konsultan manajemen Asia Consulting mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 20 juta rupiah dan seluruh akun pendapatan dan beban itu ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, maka saldo akhir sebelum penutupan adalah sebesar 20 juta dicatat di sisi debit. Jadi kalau perusahaan mengalami laba, maka akan dicatat di sisi kredit, sedangkan jika rugi akan dicatat di sisi di sisi debit. Untuk pencatatan ayat jurnalnya, untuk mencatat penutupan akun ikhtisar laba rugi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, keterangannya modal budi 10 juta di debit dan modal Kuncoro 10 juta di debit. Pada ikhtisar laba rugi 20 juta rupiah di sisi kredit. Metode yang kedua adalah berdasarkan kontribusi modal. Akan saya berikan contoh juga. Ini sesuai dengan contoh soal nomor 1. Diasumsikan bahwa kantor konsultan manajemen Asia Consulting memperoleh laba tahun berjalan sebesar 80 juta. Berikut adalah besarnya kontribusi modal dari masing-masing Budi dan Kuncoro. Modal Budi sebesar 60 juta rupiah dan modal Kuncoro sebesar 40 juta rupiah. Dan berikut adalah alokasi laba tahun berjalan bagi Budi dan Kuncoro. Budi, kontribusi modalnya adalah sebesar 60 juta dari 100 juta rupiah. Untuk laba tahun berjalannya adalah 80 juta, maka didapat alokasi laba sebesar 48 juta rupiah. Untuk menghitung alokasi laba, itu modal mitranya, misalnya modal Budi 60 juta, terus per 100 juta atau total modalnya, lalu dikalikan laba tahun berjalannya adalah sebesar 80 juta, maka didapat 48 juta tersebut. Untuk Kuncoro, kontribusi modalnya adalah sebesar 40 juta dari 100 juta,
dan laba tahun berjalan sebesar 80 juta, maka didapat alokasi laba sebesar 32 juta. Untuk pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Berikut jurnal untuk mencatat penutupan akun ikhtisar laba rugi dan pembagian laba pada tanggal 31 Desember 2016. Ikhtisar laba rugi di debit sebesar 80 juta rupiah. Modal budi di kredit 48 juta rupiah dan modal kuncoro di kredit sebesar 32 juta rupiah. Selanjutnya, ayat jurnal tersebut diposting ke buku besar modal untuk setiap mitra. Untuk mitra budi, modal awalnya itu 60 juta rupiah, ditambahkan tambahan modal sebesar 48 juta rupiah, maka alokasi labanya adalah sebesar 108 juta rupiah. Untuk kuncoro, modal awalnya sebesar 40 juta rupiah, ditambah tambahan modal sebesar 32 juta rupiah, maka alokasi labanya menjadi sebesar 72 juta rupiah. Jadi total modal yang awalnya 80 juta rupiah menjadi 180 juta rupiah. Metode ketiga yaitu pembagian laba atau rugi berdasarkan kontribusi modal dan pekerjaan. Berikut saya berikan contohnya. Ketentuan pembagian laba antara budi dan kuncoro berdasarkan kontribusi modal dan pekerjaan dalam persekutuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba sebesar 40 juta rupiah dibagi ke setiap mitra berdasarkan kontribusi modalnya. Yang kedua, laba berikutnya sebesar 40 juta rupiah dibagi ke setiap mitra berdasarkan beban kerjanya, yang mana pembagian beban kerja budi dan kuncoro adalah 20 dibanding 80. Yang ketiga, jika masih ada laba yang tersisa setelah pembagian berdasarkan kontribusi modal dan beban kerja, maka sisanya akan dibagi rata. Jika laba tahun berjalan dari kantor konsultan manajemen Asia Consulting pada tahun pertama adalah sebesar 100 juta rupiah, maka berikut adalah alokasi pembagian labanya. Saldo laba tahun berjalan tahun pertama adalah sebesar 100 juta rupiah. Tahap pertama, laba sebesar 40 juta rupiah dibagi berdasarkan kontribusi modal, di mana modal budi adalah 60 juta rupiah dan modal kuncoro 40 juta rupiah. Untuk menghitung laba budi, 60 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah dikali 40 juta rupiah, mendapat laba budi sebesar 24 juta rupiah. Untuk laba kuncoro, 40 juta rupiah per 100 juta rupiah dikali 40 juta rupiah, didapat laba kuncoro sebesar 16 juta rupiah. Saldo laba tahun berjalan setelah pembagian berdasarkan kontribusi modal adalah sebesar 60 juta rupiah. Untuk tahap kedua, diambil lagi laba sebesar 40 juta rupiah dibagi berdasarkan beban kerja. Tadi telah disepakati bahwa pembagian beban kerja itu 20 dibanding 80. Untuk budi 20 dan kuncoro 80. Maka laba budi 20 per 100 dikali 40 juta rupiah didapat laba sebesar 8 juta rupiah. Untuk laba kuncoro 80 per 100 dikali 40 juta rupiah didapat laba kuncoro sebesar 32 juta rupiah. Maka saldo laba tahun berjalan setelah pembagian berdasarkan kontribusi modal dan beban kerja sisa sebesar 20 juta rupiah, di mana tadi jika ada sisa laba maka akan dibagi secara merata. Perhitungan labanya budi adalah sebagai berikut. 50% dikali 20 juta rupiah sebesar 10 juta rupiah. Modal kuncoro, untuk menghitung laba kuncoro, 50% dikali 20 juta rupiah didapat sebesar 10 juta rupiah. Maka saldo laba tahun berjalan yang tersisa setelah pembagian adalah 0.
jadi telah dibagi semua. Didapat saldo laba tahun berjalan bagi setiap mitra. Untuk laba budi sebesar 42 juta rupiah dan modal kuncoro sebesar 58 juta rupiah. Dan berikut adalah ayat jurnal untuk mencatat penutupan akun ikhtisar laba rugi dan pembagian labanya. Pada tanggal 31 Desember 2016, keterangan ikhtisar laba rugi didebit sebesar 100 juta rupiah dan modal budi dikredit sebesar 42 juta rupiah, modal kuncoro dikredit sebesar 58 juta rupiah. Jika sebelumnya saldo laba tahun berjalan melebihi jumlah yang dicantumkan, maka bagaimana jika sebaliknya? Saldo laba tahun berjalan lebih kecil dari yang dicantumkan? Berikut saya berikan contohnya. Jika alokasi pembagian laba dengan menggunakan contoh yang kantor konsultan manajemen Asia Consulting, namun laba tahun berjalannya adalah sebesar 70 juta bukan 100 juta. Berikut alokasi pembagian labanya. Saldo laba tahun berjalan tahun pertama sebesar 70 juta rupiah. Tahap pertama, laba sebesar 40 juta rupiah dibagi berdasarkan kontribusi modal. Modal budi sebesar 60 juta, modal kuncoro sebesar 40 juta. Untuk menghitung laba budi, 60 juta per 100 juta dikali 40 juta didapat 24 juta rupiah. Untuk kuncoro, 40 juta per 100 juta dikali 40 juta didapat 16 juta rupiah. Maka saldo laba tahun berjalan setelah pembagian berdasarkan kontribusi modal didapat sisa sebesar 30 juta rupiah. Untuk tahap kedua, laba sebesar 40 juta rupiah dibagi berdasarkan beban kerja. Untuk budi, 20 per 100 dikali 40 juta didapat 8 juta rupiah. Untuk kuncoro, 80 per 100 dikali 40 juta didapat laba kuncoro sebesar 32 juta rupiah. Maka saldo laba tahun berjalan setelah pembagian berdasarkan kontribusi modal dan beban kerja adalah min 10 juta. Itu berarti persekutuan mengalami kerugian sebesar 10 juta. Untuk tahap ketiga, kerugian sebesar 10 juta tersebut dibagi secara rata. 50% dikali 10 juta adalah 5 juta. Jadi masing-masing kerugian untuk budi dan kuncoro adalah 5 juta. Jadi saldo laba tahun berjalan yang tersisa setelah pembagian adalah 0. Maka saldo laba tahun berjalan bagi setiap mitra untuk budi adalah sebesar 20 juta rupiah, untuk kuncoro sebesar 53 juta rupiah.